Nama saya Sumitro Karim, Ketua BPD Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Penduduk Desa Ambelang berjumlah 1.600 jiwa yang notabene-nya pekerjaan terbagi-bagi, ada pekebun, ada juga pekerja di laut sebagai nelayan, ada juga sebagai pekerja buruh kasar. Karena potensi kita dekat dengan laut, untuk mencari kehidupan sehari-hari memenuhi kebutuhan rumah tangganya itu banyak cenderung pekerjaan yang di laut, Pak. Nama saya Erni Alajai, saya di program rehabilitasi mangrove di Desa Ambelang, saya sebagai koordinator programnya. Kita melihat Ambelang itu adalah hutan mangrove terbesar di Kepulauan Banggai Peling ini. Di Banggai Kepulauan hanya Ambelang yang masih besar hutan mangrove-nya. Jadi kita berpikir untuk masuk ke sini karena di sini juga meskipun besar tapi terancam juga karena orang bangun rumah dari misalnya Bongganen tuh ambilnya di sini, ambil kayunya. Di desa ini dulu kita susah masuknya di sini karena ini istilahnya kalau orang sini bilang bagian kompleks ini namanya kan Polulun. Itu kayak Texas begitu ya. Orang-orang apatis sekali sama program, sama pemerintah, sama mereka itu kayak sudah malas begitu. Jadi oleh komunitas Salanggar, kita itu bergaul dulu, pendekatan kita bergaul, kita datangi, kita ngopi dengan warga, kita ngobrol. Nah di situ baru jadi kita lakukan riset-riset seperti itu, kemudian sudah berteman sama warga di sini, baru kita bisa masuk. Saya berterima kasih kepada Salanggar telah memberikan kontribusi pemikiran dan mampu mengajak kepada pemerintah desa untuk melihat kembali, menggali kembali bagaimana meningkatkan potensi yang ada di mangrove. Sehingganya sampai pada hari ini mungkin kita bisa lihat bersama bagian daripada upaya Salanggar, dan kita semua tanggap di mana kami sudah melakukan pendataan bahwa kepedulian masyarakat dan tanggapan masyarakat tentang kegiatan Salanggar di Desa Ambelang ini sangat maju. Setelah pendekatan, kita jadi tahu bahwa ada zona-zona yang perlu direhabilitasi di sini dari cerita-cerita warga kan. Kita dapat data, oh iya, sekitar 69 hektar ya. Jadi disitulah kita masuk di pemetaan pada 2021. Kemudian di 2023 kita masuk dalam pemberdayaan, pendampingan rehabilitasi. Jadi kita mulai masuk, kita bikin rumah bibit di 3 desa, sebenarnya 3 desa, Manggalai, Ambelang, sama Sayong. Kita bikin rumah bibit di 3 desa. Setelah rumah bibit, penanaman mangrove, terus kita juga berpikir sama bagaimana mendampingi istri-istri nelayan kepiting bakaunya. Jadi kan kita di sini kan cuaca kadang juga tidak bersahabat. Misalnya kita punya pikiran seperti ini, kalau suaminya sakit gitu-gitu, karena kan angin kena terus ini melaut kepiting, bekerja untuk menangkap kepiting kan pekerjaan yang rumit juga. Jadi kalau suaminya sakit, bagaimana dapurnya bisa ngebul. Jadi kita coba libatkan istri-istri nelayan kepiting bakau di Pokja Perempuan untuk bikin kelompok. Jadi kelompok Mama Akad namanya. Jadi ini adalah bentuk yang di sini ini mereka jualan makanan, hasil kepiting suami mereka buat jadi masakan kari kepiting dan ditawarkan ke pengunjung yang datang ke ekowisatanya kelompok di sini. Ini adalah kolaborasi dari perkumpulan Salanggar dengan komunitas Lipu Akad dan Pokja Perempuan Mama Akad. Jadi ini mereka yang tanggung, kayu-kayunya mereka yang tanggung, mereka yang buat, terus Salanggar juga membantu dari segi pendanaan, tapi separuh ditanggung oleh kelompok nelayan kepiting bakau di sini. Dari obrolan saya sama ibu-ibunya tuh, mereka sudah bilang, oh iya ya, ini jadi bagus ya kita bikin wisata kuliner di sini. Kita bisa jualan. Jadi mereka jualan makanan khas lokal kayak sinole, kukus, itu semua kan diambil dari kebunnya mereka, kayak
singkong, mereka bikin ada nama makanan namanya kukus, mereka ambil dari. Jadi ada juga pertukaran kayak di sini kan tidak semua nelayan kepiting bakau tapi ada pekebun. Jadi hasil kebunnya orang juga dibeli oleh kelompok dan kemudian diolah jadi masakan di sini. Jadi saling menunjang. Kemudian kita juga mama-mama ini kan kita juga kasih workshop untuk bikin sabun berbahan mangrove, daun mangrove, karena satu sabun cuci piring itu paling banyak sampahnya. Setiap hari beli 2.000 yang kemasan, setiap hari beli 2.000 yang kemasan. Jadi kalau misalnya kita bikin dalam apa ini? Dalam 4 liter itu bisa dipakai berapa bulan begitu, dan itu membatasi kita beli sabun kemasan di warung-warung karena sampah di sini waktu kita masuk itu masih buang ke laut, tidak ada sini TPA, jadi warga masih semua sampahnya masih buang ke laut. Ini pelan-pelan warganya sudah sediakan karung untuk isi sampah plastiknya, jadi pas kita masuk di sini kita pelan-pelan ada kesadaran lah setelah kita masuk ke sini. Karena itu yang kita harapkan, bagaimana kita mau bikin wisata juga di ini, di atas air. Kalau misalnya ketika orang pengunjung datang, popok, mengalir, apa semua, pembalut lah apa, dan di satu sisi itu mengancam juga pertumbuhan anakan mangrove kan, sampah-sampah plastik itu. Jadi itulah yang kita coba melakukan diskusi, dialog begitu dengan warga di sini. Warga itu kalau misalnya sudah pergi melaut, mereka sudah ambil sampah, kumpul di perahunya, berpulang simpan di ini. Terus ada nelayan kepiting bakau yang ini rumah hijau, bawa karung begitu. Kalau ini dia pungut sampah di sekitar sini. Om Tono itu pungut sampah dan disimpan di daratan. Nanti tapi sejauh ini yang kita masih bisa lakukan itu baru bakar. Masih penyelesaian sampahnya itu baru di tahap bakar. Kita belum. Kalau di desa-desa lain ini sudah dibuat tas apa semua, kedepannya itulah kalau kita masih punya kesempatan ini kita bikin itu supaya sampahnya bisa terolah. Keberlangsungan daripada kegiatan nelayan, utamanya yang didominasi sekarang kita sudah bentuk dan sah, telah kami usulkan ke kabupaten, dan kelompok ekonomi Lipo Akad ini termasuk kelompok yang terregistrasi dan punya akte notaris. Makanya upaya itu kami sangat berharap supaya masyarakat dengan adanya kegiatan rehabilitasi mangrove, bahwa benar-benar itu dapat fokus mereka bekerja di tempat yang kami maksud, sehingga intervensi juga kami pemerintah desa sesuai dengan seminar yang pernah kami lakukan antara pemerintah desa sama pemerintah kabupaten tentang ekosistem mangrove guna keberlangsungan kehidupan dan penghidupan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Ambelang. Ini kami bersepakat bahwa kami membuat satu kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa pibijak, termasuk pimpinan desa, pimpinan kecamatan, dan pimpinan kabupaten. Lepas daripada kegiatan Salanggar kemarin, ini merupakan acuan terobosan pemerintah untuk menindaklanjuti bahwa kontribusi yang sudah kami rasakan hari ini, dengan kemarin kami melihat ke belakang juga ke dalam mangrove yang ada kita saksikan di belakang ini, masih kekosongan bahkan sampai gundul. Sehingga upaya kami juga pemerintah desa memberikan apresiasi kepada Salanggar bahwa upaya itu sampai hari ini juga kita masuk ke dalam sudah kelihatan dan nampak, sehingganya kami dari pemerintah desa juga sudah memasukkan dalam program perhatian kami terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir, bahwa di Desa Ambelang ini ada di sudut sini termasuk penghasil kepiting. Di Banggai Kepulauan ini penghasil kepiting termasuk di Desa Ambelang ini, baru ini kami rasakan bahwa pentingnya mangrove itu dipelihara. Karena di situ ternyata ada berbagai sumber kehidupan, baik masalah abrasi maupun keberlanjutan ekonomi kerakyatan. Yang paling terasa itu adalah gaya hidup ya, gaya hidupnya satu sudah tidak lagi, mereka itu sudah saling, anak-anak bahkan
anak-anak kecil yang tadinya langsung buang saya sampah ke laut, sudah ingatkan temannya, jangan buang situ, masukkan ke karung. Jadi mulai dari anak kecil seperti itu. Kemudian untuk mangrove itu mereka kalau ada orang menebang, warga di sini semua yang larang. Warga sini yang maksudnya ada orang luar, biasanya kan warga sini tidak pernah menebang lagi setelah mereka punya komunitas ini dan kesadaran. Yang datang itu biasa orang luar dari desa yang menebang mangrove di sini. Jadi itu warga sudah rame-rame mereka ingatkan. Atas kesadaran masyarakat terbentuklah Lipo Akad, sehingga kami merasa sangat bertanggung jawab. Lepas dari pemerintah, masyarakat sudah punya perhatian khusus untuk memelihara mangrove. Sehingga pertama-tama langkah yang kami lakukan adalah membuat pertemuan. Kita memberikan kontribusi moral dulu. Kita ingin survei ke dalam bahwa kegiatan ini atas kesadaran masyarakat atau hanya kepentingan sesaat. Kepentingan mungkin ada kegiatan Salanggar, ternyata benar-benar itu muncul dari masyarakat itu sendiri.